Sudah Pak, Alhamdulillah sudah berhasil direkod. Pak Wandri silahkan eh, dibuka Al-Qur'annya Pak. Oh iya, Pak. Silahkan dibuka Al-Baqarah saja Pak. Surah Al-Baqarah. Ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. 250. Bapak baca 3 ayat ya. 250, 251, 252. Silakan dibaca Pak. Nanti yang ditulis 250 saja Pak. 250, Pak. Ya, 51, 52, 3 ayat itu dibaca. Iya. Nanti yang ditulis 250 saja di awal itu. Ya, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Sudah Pak, Ya Pak, sudah Pak. sampai wa inna kalaminal mursalin ya tadi. Sampai, Al-Baqarah kan? ya Pak. Sudah tadi Pak.
Oke, ditulis ya Pak J, ayat yang 250 J, satu ayat saja. Iya, ya, Pak. Ya, ditulis satu ayat saja Pak, nanti ditampilkan di kamera. Iya, ya, Pak.
Oh.
Sudah belum Pak Wandri? Sedikit lagi, Pak. Satu ayat saja Pak Wandri. Iya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Cukup. Ya. Ya, cukup. Pak Wandri ngajar kelas berapa Pak? Kelas 9, Pak. Kelas 9. Ada juga kelas 7, Pak. Satu lokal, Pak. Ya, baik. Pak Wandri silahkan Pak Wandri 10 menit aja eh, dicuplikan ngajarnya seperti apa. Nggak usah lengkap-lengkap ya Pak ya, yang esensi Bapak mau menyampaikan apa kepada siswa. Ya, Ya, Pak. saya ingin tahu Bapak ngajarnya gimana. Ya, silakan Pak, 10 menit nggak usah lama-lama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam dalam kehidupan kita, dalam beraktivitas sehari-hari. Baik, Ananda semuanya, pada hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu eh, kita siapkan dulu kelas kita dan dilanjutkan dengan berdoa. Apakah Ananda semuanya sudah siap untuk melanjutkan pelajaran hari ini? Silakan salah seorang untuk memimpin membaca doa. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan membaca doa. Siapa ketua kelasnya? Nah, silakan disiapkan berdoa. Ya, sudah ya.
Eh, baik, Ananda semuanya, pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang iman kepada hari akhir. Masih ingat Ananda apa itu iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwasanya hari akhir itu pasti akan datang. Meyakini bahwasanya kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Baik, Ananda semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang eh, toleransi berdasarkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada tiga. Yang pertama, memahami makna toleransi menurut surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep toleransi dalam kehidupan sehari-hari melalui proyek kelompok. Nah, itulah tiga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Ananda semuanya, pernahkah kalian mendengar eh, kalimat toleransi? Atau adakah di antara anak-anak Bapak yang mengetahui apa yang dimaksud dengan toleransi di dalam Islam? Kemudian, pertanyaan Bapak yang kedua adalah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda? Kemudian yang ketiga, pertanyaan Bapak, bagaimana kita bisa menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi Ananda semuanya, eh, nanti Bapak akan mengelompokkan Ananda untuk berdiskusi kelompok tentang materi kita pada pagi hari ini. Eh, karena ada tiga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka eh, karena kita jumlahnya ada 32 orang, maka kita membagi beberapa kelompok ya, beberapa kelompok. Kemudian nanti kelompoknya itu akan mempresentasikan ataupun menyampaikan hasil dari eh, kerja kelompoknya, dan Bapak nanti akan menilai bagaimana nanti kalian di dalam bekerja sama dalam kelompoknya. Baik, Ananda semuanya, eh, Bapak akan menjelaskan sedikit eh, sebelum Ananda berdiskusi tentang toleransi. Toleransi di dalam agama Islam kita kenal dengan tasamuh. Toleransi artinya adalah eh, sikap saling menghargai perbedaan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara manusia itu, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13.
Dalam ayat itu dijelaskan, kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar supaya kamu saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Lita'arufu di dalam ayat ini. Jadi lita'arufu itu artinya kita saling eh, menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Bukan melakukan perpecahan antara satu dengan yang lain. Jadi ananda semuanya, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia itu asalnya sebenarnya satu, yaitu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian kita ini adalah anak keturunan daripada manusia yang satu itu, yaitu Adam, kemudian Hawa yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri daripada Nabi Adam alaihissalam. Baik ananda semuanya, eh, nanti eh, ananda semuanya, eh, setelah Bapak nanti eh, selesai menjelaskan, Bapak minta ananda semuanya untuk bisa menyimpulkan materi ini ya. Nah, materi ini kira-kira Anda ada yang bisa menyimpulkan materi penjelasan dari Bapak pada hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi yang terakhir, eh, sebagai tugas bagi Ananda nanti adalah membuat poster tentang toleransi. Nanti dibawa minggu depan. Diserahkan tugasnya pada pertemuan kita berikutnya. Nah, demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Wandri? Ya Pak, Baik Pak Wandri. TP-nya Bapak apa tadi ini? Tujuan pembelajarannya. toleransi, TP-nya ya Pak. Ya, peserta didik mampu Iya ya. Mampu menjelaskan hmm, tentang pengertian toleransi dalam Islam. mampu menjelaskan. Baik. Kemudian yang kedua, peserta Kemudian didik. peserta didik mampu untuk Oke. mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat. Mm-mm. Ada lagi Pak? Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep toleransi di dalam kehidupan sehari-hari Oke. melalui proyek berkelompok. Ada tiga tujuannya ya Pak ya. Iya, Pak. Dari tiga itu mana yang bernalar atau C4, C5, C6 yang berpikir tingkat tinggi, Hodge. Pak. Eh, nomor dua, Pak, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Ya, oke. yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ini PJBL ya Pak ya. Iya, Pak. Oke. PJBL ada berapa langkah Pak? Hmm. Tolong nanti dicari ya Pak. PJBL itu ada 6 langkah. Iya, ya, Pak. Kegiatan inti di modul ajar Bapak.
Hmm. itu nanti ditambahkan langkah-langkah PJBL. Di kegiatan inti Bapak ini, Bapak menulis dilengkapi ya Pak ya. Ini ada 4 ini guru menjelaskan Quran Surat Al-Hujarat, terus tadi dibagi dalam kelompok, Ya. setiap kelompok membuat proyek. Ini 4 ini sebaiknya harus 6 Pak, langkah-langkah PJBL. Oh iya. Apa saja Pak langkah PJBL? Nanti dicari Pak. Ya, jadi langkah PJBL itu satu, menentukan pertanyaan mendasar ya. Ya. Dua, mendesain perencanaan proyek. Iya, Pak. Yang ketiga, menyusun jadwal. Ini harus muncul Pak di modul ajar Bapak. Hmm. Yang keempat, monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Yang kelima, pengujian hasil. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman. Nah, langkah-langkah ini harus Bapak lakukan ketika ngajar toleransi tadi, Pak ya. Iya, Pak. Dan- Ya, misalnya menyusun jadwal. Ini sudah belum dilakukan Pak Wandri. Mendesain perencanaan proyek, proyek yang didesain untuk anak itu proyek yang seperti apa? Apa Pak proyeknya tadi, Pak? Eh, di- Membuat poster, Pak. Nah, itu proyeknya ya, Pak ya. Iya, Pak. Men- Nah, sebelum anak mendesain poster itu pertanyaannya apa untuk anak? Misalnya, sudahkah hubungannya dengan apa tadi? Toleransi ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, sudahkah anak-anak melaksanakan toleransi atau gimana lah. Ya, nanti dibuat pertanyaan yang mendasar. Dari pertanyaan-pertanyaan itu lalu dibuatlah sebuah desain proyek ya, misalnya membuat poster, terus kemudian menyusun jadwal ya, dijadwalkan poster itu selesai dalam berapa kali pertemuan, misalnya berapa jam pelajaran, itu harus didesain, Pak. Iya, Pak. Kemudian selama misalnya 2 kali jam pelajaran ya, nanti Bapak melakukan monitoring ya, dan melakukan evaluasi terhadap peserta didik jika terhadap perkembangan proyek yang dijalankan. Kalau proyeknya sudah lancar, sudah sesuai yang diharapkan oleh Pak Wandri ya dilanjut. Tapi kalau ada proyek yang perkembangan anak dalam buat poster itu tidak sesuai dengan TP yang diharapkan ya nanti harus ada evaluasi dari Pak Wandri. Nah, ada apa pendampingan lah dalam pembuatan proyek itu harus ada. Kemudian hasilnya apa dari pembuatan proyek itu nanti dilaporkan oleh masing-masing kelompok misalnya ya. Iya, Pak. Kemudian dari pelaporan masing-masing kelompok terkait proyek yang dikerjakan itu berikutnya adalah dievaluasi. Ya, Iya, Pak. dievaluasi. Pak Wandri nanti memberikan masukan, saran, umpan balik kepada anak ya. Sebaiknya begini, begini, begini. Maksud proyek ini seperti ini ya itu nanti. Bapak memberikan pengarahan. Nah, itu ada di kegiatan inti, Bapak. Ya, sekali lagi, Pak Wandri mumpung masih mengikuti kegiatan PPG ya, habis ini kan sudah tidak ujian kan besok Sabtu. Setelah Iya, itu Pak. kan PPL. Kalau ada waktu tolong modul ajar ini direvisi. Ya, insya Allah, Direvisi, Pak. ya disesuaikan dengan PJBL. Karena ini akan nanti digunakan di PPL dan kemudian akan digunakan di unjuk kinerja, di UKIN. Mungkin nanti nasional ya, unjuk kinerja nasional. Lulus dan tidaknya Bapak termasuk salah satunya unjuk kinerja itu. Tolong itu diperbaiki ya. Insya Allah, Pak. Nggih.
Ya, harus, jangan insya Allah ini. Kegiatan inti ini harus diperbagi betul ya. Kemudian asesmen Pak. Asesmen itu kan ada tiga sih Pak ya. Ya, Ada asesmen apa Pak? Diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu harus muncul di pembukaan Pak. Untuk mendiagnosis anak. Bapak ngajar satu kelas berapa orang? 32 Pak. Ya, 32 itu apakah anak-anak sudah siap belum dengan materi yang mau Bapak sampaikan? Yaitu didiagnosis dulu. Kira-kira ada anak ABK tidak misalnya ya, Hmm. atau anak yang mempunyai Titik. apa kendala misalnya low vision, matanya minus, Iya, iya. matanya minus sehingga dia harus duduk di paling depan gitu ya, ya itu tolong ya asesmen diagnosis itu untuk apa ya memastikan bahwa semua anak itu siap Hmm. menerima materi yang mau disampaikan oleh Pak Wandri. Hmm. Ya, jadi atau mungkin ada anak yang mohon maaf pendengarannya kurang gitu ya. Kalau di belakang kan kasihan Hmm. dan seterusnya nanti itu. Ya, mungkin kalau lebih tepatnya adalah kaitannya dengan gaya belajar anak ya. Ada yang kinestetik, audiovisual. Hmm. Nah, itu nanti tempat duduknya diatur Pak Wandri ya. Besok kalau membuat video ya unjuk kinerja UKIN ya. Jadi besok penguji itu akan melihat video dari Bapak. Ya, Hmm. seolah-olah Bapak nanti mengatur tempat duduk gitu, seolah-olah ya. Iya, iya Itu Pak. bagian dari asesmen diagnostik. Jadi Bapak ikut terlibat dalam mengatur tempat duduk anak. Kemudian asesmen yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah asesmen proses selama proses pembelajaran ya. Mungkin bisa tanya jawab Pak Wandri dengan siswa, bisa pertanyaan pretest, post test, umpan balik, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu formatif. Kalau sumatif, Hmm. biasanya ini terkait dengan penilaian akhir ya, asesmen Ya. akhir. Ya, bisa berupa pengetahuan, bisa berupa sikap, bisa berupa psikomotor ya. Kalau sikap, misalnya sikap toleransi, itu apa yang bisa diambil dari sikap toleransi itu. Proyeknya apa? Bikin poster digital tentang toleransi. Sikap yang atau karakter apa yang bisa dinilai dari poster ini. Mungkin bisa ke sikap spiritual, percaya diri, tanggung jawab atau apalah ya monggo nanti silahkan. Kalau misalnya kognitif biasanya kaitannya dengan soal-soal ya. Ini soal Bapak belum ada, nanti ditolong dibuatkan soalnya. Kemudian psikomotorik ini perilaku anak ya, tolong itu ditambahkan Pak di asesmen. Nanti ada rubrik, ada pedoman pensekoran, itu ditambahkan di asesmen. Ya, saya kira itu Pak ya untuk modul ajar dan praktek pembelajaran sudah saya kasih komplit Pak. Iya Pak. Sekarang berikutnya MP modul proyek P5-nya Bapak proyeknya apa Pak? Eh, P5. Ya, anak disuruh ngapain ini? Yang membuat poster itu juga Pak. Oh, sama buat poster. Iya. Oke. Ya pastikan saja bahwa dalam pembuatan proyek poster itu ada nilai-nilai yang ada di dalamnya, Pak. Ya, Iya. pastikan. Yang terakhir PTK-nya, Pak. PTK-nya PTK-nya apa? Judulnya tentang apa? upaya peningkatan hasil belajar membaca Ya. Al-Quran dengan Mhm. metode tartil Mhm. pada siswa kelas 7 SMP Mhm. Negeri 22 Padang. Mhm. Melalui
Sampai di situ Pak, judulnya cuma Pak. Nah ya, meningkatkannya dengan apa, Pak? Eh, dengan metode tartil Pak. Oh, metode taltin. Pak, kalau pengen efektif, Pak Wandri, Bu ini saja dibuat PTK. Modul ajarnya kan sudah ada kan, Ya jadi Pak. nanti bisa dibuat penerapan Hmm. model pembelajaran PJBL, ya, Project Based Learning, untuk meningkatkan Hmm. hasil belajar PAI. Siswa kelas berapa ini tadi? Kelas 7 Pak. Ya, kelas 7 SMP mana ini? SMP 22 Padang Pak. Ya, nah itu aja Pak. Bapak nanti tinggal mencari nilai hasil belajarnya Pak. Hmm. Yang semula misalnya tanpa proyek itu nilainya 70. Nah, sekarang Pak Wanri pakai PJBL dengan berbasis proyek itu, nilainya siswa naik gitu ya. Dari 70 ke 80 misalnya ya. Ini ada kenaikan. Nah, itu PTK Pak. Biar supaya Bapak nanti tidak nambah pekerjaan. Nah, sekali dayung 230 terlampaui lah istilahnya, konsisten Iya, itu iya. ya. Efek. Ya, kalau baca tartil itu nanti Bapak bikin teori lagi, melakukan treatment lagi. Kalau ini kan sudah ada, sudah dilakukan PJBL-nya. Iya. Tinggal ngambil ulangan saja sebelum dikasih PJBL, dikasih soal dulu Pak ya. Hasil belajarnya gimana? Setelah itu Bapak pakai PJBL. Nah, ini kan nanti diterapkan ketika PPL Pak. Iya, iya. Hasil belajar anak bagaimana? Kalau ada peningkatan berarti PJBL Bapak berhasil. Iya, iya. Atau malah menurun, Pak. Belum dikasih PJBL 70, dikasih PJBL malah 60. Ya, prinsipnya itu, Pak. Jadi nanti PTK itu kan penelitian tindakan kelas dengan tindakan PJBL yang dilakukan oleh Pak Wandri, harapannya nanti nilai hasil belajar anak akan naik, akan meningkat. Hmm. Itu Pak Wandri saya kira. Iya, Cukup ya Pak Wandri ya? iya, Pak. Ya, baik. Kalau cukup, minta tolong di rekodnya dimatikan dulu Ah, iya, Pak. yang bawah itu Iya, ya. tulis komputer.